Tapi radikalisme juga bisa mewujudkan diri dalam bentuk-bentuk radikalisme ideologis gitu. Manakala keyakinan ideologis itu terlalu dikultuskan, terlalu dilebih-lebihkan, akhirnya meyakini yang ideologinya paling paling benar dan sehingga lawan batas politik toleransinya itu harus dihabisi. Nah, makanya toleransi di sini bukan hanya toleransi agama ya, termasuk toleransi di dalam antar warga yang memiliki keyakinan ideologis macam-macam. Dan Pancasila ini sebagai mestinya benang merah. Nah, mestinya Pak. Mestinya. Jadi benang merah. Benang merah. Kan seharusnya ideologi Pancasila tidak perlu dipertanyakan, tapi sampai saat ini masih ada yang suka mempertanyakan dan bahkan berusaha untuk mengganti. Apa yang salah? Kita tuh harus mengerti juga bahwa himbauan dan artikulasi daripada setiap pilihan itu jangan sampai melampaui ambang batas yang dikehendaki oleh Pancasila itu sendiri. Ambang batasnya sebenarnya di mana sih Pak? Kalau kita lihat satu sila dengan sila lain itu, benang merahnya itu dipersatukan oleh semangat kasih sayang. Dan itu inti ajaran, semua ajaran agama-agama. Dan bagaimana menjadikan atau membumikan Pancasila dan mengimplementasikannya supaya menjadi rumah kita dalam kehidupan sehari-hari, apa yang harus menjadi catatan buat kita semua? Indonesia yang majemuk itu sebenarnya wajar sampai kapanpun. Meskipun kita sudah bersatu di dalam satu bangsa yang sama, tapi keragaman persepsi perbedaan tuh akan terjadi. Radikalisme keagamaan, radikalisme globalisme, radikalisme etnosentrisme, radikalisme kepartean, radikalisme atas dasar ekonomi. Itu titik keseimbangannya, titik temunya ada di Pancasila. Halo Sobat Damai, BNPT hadir, harmoni, aman, damai, indah, rukun. Saya Bayu Oktara kembali hadir menyapa Anda dalam podcast Cafe Toleransi. Nah, di bulan Oktober, kita tahu bahwa Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Sebagai ideologi bangsa Indonesia, Pancasila berada pada kedudukan yang tinggi dan mutlak. Hal ini membuat Pancasila beberapa kali dicoba untuk digantikan oleh ideologi-ideologi lain yang tidak sejalan dengan visi misi para pendiri bangsa. Upaya perenggutan tahta Pancasila ini hingga menimbulkan banyak peristiwa kelam dalam sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satunya adalah Gerakan 30 September. Peristiwa pahit yang menggugurkan perwira militer TNI Angkatan Darat dan anggota kepolisian itu akhirnya bisa berhasil ditumpas. Kemudian sebagai upaya penguatan ideologi Pancasila, diperingati Hari Kesaktian Pancasila setiap tanggal 1 Oktober. Namun bagaimanakah seharusnya warga negara kita semua nih memaknai Hari Kesaktian Pancasila? Untuk menjawab pertanyaan itu saat ini sudah hadir bersama kita sosok aktivis dan cendekiawan, tokoh budaya juga yang selalu berbicara dan membagikan wawasan mengenai Pancasila. Langsung saja kita sapa Bapak Yudi Latif. Halo Pak Yudi. Selamat siang Mas Bayu. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di podcast Cafe Toleransi. Senang juga saya diundang sini. Senang sekali Pak, kita bisa ngobrol-ngobrol nih hari ini seputar banyak hal lah ya. Tapi sebelumnya Sobat Damai, kami perlu informasikan bahwa seluruh kru yang bertugas sudah menjalankan protokol kesehatan sesuai ketentuan dan juga melakukan vaksin booster. Untuk itu kami mohon izin untuk ngobrol-ngobrol dengan melepas masker. Silakan Pak Yudi. Baik, terima kasih. Udah pengap juga nih kita. Udah. Aduh, nah Pak Yudi, setiap tanggal 1 Oktober kan kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Tapi nggak sedikit loh Pak, banyak teman-teman saya yang kadang-kadang suka tuker. Ini Hari Kesaktian Pancasila atau hari lahirnya Pancasila. Kenapa masih ada yang ketukar seperti itu ya Pak? Ya itu keseleo namanya. Mungkin di memorinya tumpang tindih ya antara kelahiran sama kesaktian gitu. Beda-beda tipis kan kelahiran kesaktian. Tapi sebenarnya esensinya berbeda dong Pak? Beda. Jadi kalau hari lahir Pancasila itu dinisbatkan kepada pidato Bung Karno di sidang BPUPK yaitu pada 1 Juni 1945.
momen ketika pertama kali kata Pancasila itu disebutkan di situ pada pidato Pancasila Bung Karno 1 Juni. Ya, itu tahunnya tahun 45, itu kelahirannya gitu. Sedangkan Hari Kesaktian Pancasila itu kan kita tahu itu adalah 1 Oktober tahun 65, 1 hari setelah peristiwa G30S PKI. Karena dianggap ini adalah momen di mana daya survive, daya sintas Pancasila itu berhasil kita amankan dari berbagai rongrongan ideologis waktu itu. Maka sebagai wujud rasa syukur tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Nah, dengan memperingati Hari Kesaktian Pancasila setiap tahun, saya selalu ingat Pak, karena saya nggak tahu nih mungkin kebetulan atau enggak, ulang tahun saya juga di tanggal yang sama, 1 Oktober. Nah, jadi saya selalu ingat Sakti juga berarti. Amin, mudah-mudahan sama. Tapi relevansinya apa Pak? Peringatan Hari Kesaktian Pancasila dengan kondisi Indonesia saat ini. Betul, jadi kan begini, kepedihan, ingatan-ingatan traumatik masa lalu itu memang sesuatu yang sangat menyakitkan kan pada memori bangsa gitu. Tapi kita juga harus menyadari bahwa hidup ini diberikan Tuhan pada kita bukan hanya untuk meratapi keburukan, meratapi kepedihan, tapi kan kita diciptakan juga untuk mengembangkan, membangun kebaikan gitu. Dengan kata lain, peringatan atas peristiwa-peristiwa pedih di masa lalu itu tidak harus membuat kita terperangkap, terpenjara di dalam konflik-konflik masa lalu, ingatan-ingatan yang trauma masa lalu. Tapi justru kita bagaimana bisa keluar dari trauma itu dengan tadi itu mengembangkan ruang hidup kebangsaan ini sebagai ruang yang memberi harapan kebahagiaan bagi banyak orang. Dengan kata lain, kalau kita ingin melakukan refleksi dari pengalaman traumatik di momen-momen itu, yang tentu saja setiap pihak punya argumentasinya masing-masing, punya penjelasannya masing-masing, karena bagaimanapun memang peristiwa-peristiwa sejarah itu kan tidak linear. Peristiwa sejarah itu hasil kulminasi dari aksi-reaksi, jadi wajar setiap pihak merasa ada sisi benarnya gitu, tapi juga ada kecenderungan melihat pihak lawan sebagai pihak yang harus disalahkan. Tapi itu sebenarnya kan peristiwa sejarah itu hasil satu rangkaian panjang aksi-reaksi yang kemudian memuncak pada satu konflik politik. Nah, tapi kita dan kalau kita ingin belajar dari pengalaman masa lalu, sebenarnya konflik-konflik ketegangan politik itu terjadi manakala kita kehilangan ambang toleransi untuk bagaimana ideologi itu kan macam-macam. Setiap kalangan masyarakat kita punya ideologi masing-masing. Tapi bagaimana supaya ketegangan ideologi itu tidak memakan korban piramida kemanusiaan. Nah, itu perlu ada ambang toleransi juga. Untuk aku memang yakin bahwa ideologi itu benar, tapi dengan klaim kebenaranku itu tidak menghalalkan segala cara untuk menyingkirkan, menghabisi, dan menjadikan teman-teman satu bangsa ini kemudian harus jadi pihak yang harus dihabisi lah gitu. Nah, jadi sebenarnya fundamentalisme kan bukan hanya mewujud dalam bentuk fundamentalisme agama ini. Ada juga fundamentalisme ideologi. Jadi radikalisme kan bukan hanya sekarang di mana-mana kita bicarakan radikalisme agama gitu. Tapi radikalisme juga bisa mewujudkan diri dalam bentuk-bentuk radikalisme ideologis gitu. Manakala keyakinan ideologis itu terlalu dikultuskan, terlalu dilebih-lebihkan, akhirnya meyakini yang ideologinya paling benar dan lawan politik itu harus dihabisi. Nah, makanya toleransi di sini bukan hanya toleransi agama ya, termasuk toleransi di dalam antar warga yang memiliki keyakinan ideologis macam-macam. Dan Pancasila ini sebagai mestinya benang merah. Nah, mestinya Pak. Jadi benang merah. Dengan peringatan kesaktian Pancasila setiap tahun Pak. Bahkan diperingati di seluruh Nusantara. Baik itu dari lingkungan sosial terkecil. Dari sampai RT sampai negara gitu ya. Kan seharusnya ideologi Pancasila tidak perlu dipertanyakan. Tapi sampai saat ini masih ada yang suka mempertanyakan dan bahkan berusaha untuk mengganti. Apa yang salah? Nah, kalau kita kaitkan dengan kesaktian Pancasila ini menjadi menarik gitu ya. Jadi kan mestinya
Pancasila tidak hanya berhenti kesaktiannya itu cuma berhenti di peringatan Hari Kesaktian gitu. Betul. Mestinya Pancasila itu harus benar-benar sakti, artinya harus benar-benar efektif, menjadi dasar, fundamen, dan menjadi jalan hidup kita sehari-hari gitu. Jadi maksudnya orang boleh datang dari pemahaman agama, boleh datang dari gagasan sosial ekonomi, boleh datang dari misalnya keyakinan-keyakinan aliran-aliran kedaerahan, tapi kita harus ngerti garis konturnya itu Pancasila gitu. Jadi kalau kita melukis itu kan sejauh masih di dalam ambang garis kontur, kita bebas mengekspresikan keyakinan masing-masing, tapi jangan sampai lewat garis kontur itu. Artinya setiap keyakinan partai, keyakinan apapun boleh mengapil orang, boleh mengajak orang untuk masuk bagian dari partainya, tapi jangan sampai melewati ambang batas Pancasila itu. Gitu. Nah, sejauh kita itu sama-sama, misalnya ideologi itu bisa datang dari berbasis ketuhanan, misalnya Sila 1. Boleh datang dari gagasan-gagasan liberalisme yang menjunjung tinggi freedom, kebebasan. Boleh datang dari gagasan tentang keadilan sosial ekonomi misalnya kayak Marxis gitu. Boleh tiap-tiap partai itu mengembangkan titik penekanannya gitu. Dari 5 sila Pancasila itu ada yang menekankan aspek ekonominya gitu kan. Dia berjuangnya untuk keadilan sosial gitu. Ada yang menekankan aspek keagamaannya, maka mengapil pada partai-partai berbasis agama misalnya. Ada yang menekankan aspek nasionalismenya, maka kemudian yang penting ditekankan aspek-aspek kebangsaannya gitu, boleh. Tapi setiap kita tuh harus mengerti juga bahwa himbauan dan artikulasi daripada setiap pilihan itu jangan sampai melampaui ambang batas yang dikehendaki oleh Pancasila itu sendiri sehingga menyingkirkan warga atau sesama warga bangsa Indonesia sendiri gitu. Jadi melunturkan nilai kesatuan dan persatuan itu tadi Pak ya. Ambang batasnya sebenarnya di mana sih Pak? Nah ini kan menarik ya. Jadi kalau kita lihat di mana sih ambang batas Pancasila ideologi itu? ini Pak. Nah kalau kita lihat ya, kalau Bung Karno kan bilang bahwa kalau sila-sila Pancasila itu lebih kita sederhanakan. 3, kemudian sederhanakan lagi menjadi 1. Itu semangat dasarnya itu kan gotong royong. Jadi maksudnya apa sih gotong royong itu? Jangan dipikir gotong royong itu hanya dimanai seperti kerja bakti. Tanggung renteng bareng-bareng, bukan seperti itu Pak. Membangun jembatan bareng-bareng. Tapi itu. Intinya kan gotong royong itu silih asih, saling mengasihi, saling mengasuh, saling respect, saling membantu. Singkat kata sebenarnya inti gotong royong itu kasih kan, nilai kasih sayang. Di situ jadi dasarnya. Bukan berarti kalau Pancasila dileburkan itu dan muncul gotong royong seolah-olah gotong royong itu menggantikan 5 nilai Pancasila. Bukan maksudnya paham ketuhanannya itu juga harus semangatnya gotong royong. Yaitu ketuhanan yang welas asih, yang toleran. Kata dia kan ketuhanan yang lebar, yang lapang, yang meskipun aku yakin Tuhanku yang agamaku paling benar, tapi saat yang sama aku juga menghargai keyakinan yang berbeda dengan semangat kasih itu. Dengan itu kita bisa bekerja sama. Nah kemanusiaannya juga harus gotong royong, harus dengan kasih sayang. Jadi harus peduli terhadap sama manusia dan kita. Saat yang sama kita juga meskipun ingin membentuk bangsa Indonesia tapi tidak kehilangan rasa kasih sayang terhadap manusia dimanapun di muka bumi termasuk bangsa-bangsa lain. Jadi trendnya itu begitupun persatuan Indonesia itu kata kuncinya itu kasih sayang di antara perbedaan etnik, perbedaan golongan. Nah demokrasinya juga atas dasar gotong royong maksudnya kasih sayang tadi dan gagasan keadilan ekonominya juga ada prinsip-prinsip tolong menolong, prinsip-prinsip kasih sayang. Jadi kalau kita lihat satu sila dengan sila lain itu benang merahnya itu dipersatukan oleh semangat kasih sayang dan itu kasih inti sayang. Ajaran semua ajaran agama-agama. Pak Yudi, kalau kita mundur ke belakang Pancasila kan lahir dari buah pemikiran Bung Karno di ND di sebuah pohon hampir setiap sore beliau melihat fenomena yang ada di sana zaman itu akhirnya tercetuslah
ada pemikiran yang kita kenal sebagai akhir Pancasila saat ini. Dan kalau Pak Yudi bilang waktu itu, dan mungkin nih benang merahnya adalah gotong royong atau kasih sayang. Sekarang kan perkembangan zaman udah jauh berubah tuh Pak. Masih relevan gak sih benang merah atau nilai Pancasila itu dengan kondisi masyarakat atau tantangan sekarang? Oh ya, justru kan problematik sekarang itu persis ya, konflik-konflik global, kesenjangan-kesenjangan sosial, bangkitnya kembali misalnya white supremacy di Amerika, anti imigran, anti kulit berwarna dan lain-lain, itu kan menunjukkan kita ini kapasitas kita untuk bisa berempati, compassion, ulas asih pada yang berbeda itu mulai tipis gitu. Bahkan Kate Pickett dan Wilkinson tuh melukiskan saya gini, katanya pentingnya materi buat manusia itu seperti pentingnya makanan bagi orang lapar. Kalau kita lagi lapar, kita sangat menginginkan makanan. Betul. Tapi sekali kita tuh sudah kenyang, makanan seenak apapun kita biasa aja. Sudah menolak. Betul. Jadi dia bilang gini, negara-negara itu ketika negara itu masih miskin, memang penduduk itu sangat mendambakan pemenuhan kebutuhan pokok, materi, itu penting untuk hidupnya. Oke. Jadi materi sesuatu yang diinginkan, sangat diinginkan. Tapi begitu negara itu masuk di level kelas menengah, di situ mulai bukan cuma materi, tapi perlu pendidikan, aktualisasi diri dan lain-lain. Dan begitu negara itu masuk suatu kelompok negara dengan income per kapita 25.000 US dollar. Tambahan berapapun income per kapita di atas itu tidak menambah indeks kebahagiaan. Ya, jadi misalnya Amerika sudah di atas 25.000 US dollar. Tambahan berapapun income per kapita di atas itu tidak membuat indeks kebahagiaannya naik. Oh, gitu. Oke. Tapi dia bilang, kalau begitu setelah 25.000 US dollar, apa yang diharapkan orang itu? Betul. Yaitu kesejahteraan yang sifatnya emosional dan kesejahteraan yang sifatnya sosial, berbagi, kasih, bukan lagi di materi. Jadi bagaimana dirinya berharga, punya meaning, aktualisasi diri. Berarti aktualisasi dirinya bukan dari pemenuhan kebutuhan materi, pengakuan dan lain-lain, tapi kepuasan emosional dan kesejahteraan sosial. Tapi dia bilang di situ justru jebakan kenapa banyak penderitaan sekarang. Udah tahu bahwa di atas 25.000 US dollar tidak lagi membuat kamu bahagia. Tapi orang henti-hentinya mengakumulasi materi untuk sampai ke sana. Iya, untuk terus mengakumulasi materi, padahal dengan mengakumulasi materi itu kesenjangan sosial makin lebar, saling prasangka, kecemburuan sosial meluas, yang ujung-ujungnya saling tikam, saling benci antar kelompok gitu. Itu artinya apa? Nilai keadilan sosial itu tidak diaktualisasikan seperti tuntutan Pancasila itu. Gitu loh. Jadi banyak lagi lah. Termasuk misalnya konflik-konflik keagamaan hari ini itu kan itu juga menunjukkan bahwa cara kita mengembangkan keagamaan itu tidak sejalan dengan tuntutan moral Pancasila gitu kan. Bahwa kalau Pancasila kan setiap orang itu memang kristalisasi dari cinta kasih Tuhan. Kalau kita kristalisasi dari cinta kasih Tuhan, masa ekspresi ketuhanan kita malah mengembangkan kebencian dan permusuhan gitu. Artinya itu nggak nyambung, nggak jaka sembung gitu. Tuhan yang kita seru itu kan, mau orang Islam nyebutnya kan Bismillahirrahmanirrahim. Namanya pengasih yang penyayang. Orang Kristen Katolik juga menyeru pada Tuhan Bapa yang Maha Kasih kan. Orang Hindu Buddha kan berdoa Om Shanti Shanti Om Damai kasih sayang. Tuhan yang serunya kasih sayang, tapi kok ekspresi keagamaannya nggak menunjukkan itu kan nggak nyambung. Itulah radikalisme, terorisme itu tidak nyambung antara ajaran agama dengan praktek-praktek kebajikan menyimpang jadi tuntutan moral Pancasila. Itu berarti karena pemahaman yang sepotong-sepotong begitu melihatnya. Jadi intinya adalah nilai Pancasila itu jaket pengaman kita gitu. Sekaligus menjadi ukuran kita beragama itu udah dalam proporsi yang benar gak sih gitu. Kita berkebangsaan ini udah di proporsi yang benar gak? Karena kalau kebangsaan Pancasila kan kita boleh bangga pada Indonesia, tapi jangan sampai kamu membenci bangsa lain gitu. Itu sesuai dengan tuntutan moral Pancasila gitu. Atau sebaliknya,
kita misalnya mengagung-agungkan luar biasa negara lain, bahkan kita menunggu, kita merasa berharga kalau mulai diakui secara internasional, tapi kemudian menistakan bangsa sendiri, itu juga agak betul gitu. Oke, ini menarik nih kalau misalnya kita bicara soal Pancasila dalam tataran aplikasi gitu ya Pak ya. Masih banyak yang bisa dibahas dan dielaborasi. Tapi kita ngopi dulu kali ya Pak Yudi ya. Oke. Pak Yudi sukanya ngopi biasanya milk base atau langsung saya kopi aja plain? Black tea. Black tea, wow, oke. Silakan Americano. Nah ini kayaknya Robusta ini kayaknya. Tahu dari mana? Atau Arabica. Ada asamnya yang beda ya Pak ya? Iya. After taste-nya. Nah kalau Pak Yudi sendiri, kalau misalnya nih di luar kegiatan akademis gitu ya, lagi misalnya di luar spotlight, lagi Bapak sendiri atau mungkin me time gitu ya kalau zaman sekarang, lebih suka berolahraga atau ada hobi yang lain? Belakangan saya agak disiplin olahraga. Kalau dulu dulu agak malas olahraga, tapi sekarang terutama sejak COVID, karena terlalu banyak di rumah kan, itu buruk, mengalami kemunduran kesehatan. Karena terlalu banyak tidak bergerak, jadi menurunkan kesehatan kita. Jadi apa boleh buat, sekarang saya jalan aja tiap 3 kali seminggu gitu. Ada geraknya gitu ya Pak ya. Jogging atau jalan kaki lah yang penting. Mantap. Yang penting gak diem aja supaya tubuh juga sehat ya Pak. Betul. Nah ini kita balik lagi ke obrolan mengenai Pancasila. Beberapa waktu yang lalu saya sempat posting Pak. Karena ada bukan avatar tapi kayak semacam stiker yang ditempel di foto, terus saya Pancasila. Tapi saya dapat protes. Yang benar saya Pancasilais, bukan saya Pancasila. Nah menurut Pak Yudi sebenarnya ada perbedaan nggak sih Pak? Ya sebenarnya itu gini ya, itu tergantung level of understanding. Jadi tingkat pemahaman kita. Karena kan bahasa itu bisa yang sifatnya simbolik, tapi bisa juga yang sifatnya harfiah kayak gitu. Artinya sebenarnya gini, kalau di dalam lagu-lagu kebangsaan kita sebenarnya juga kan sebagai cara lagu itu mengajarkan, menginternalisasikan nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai heroisme, supaya tiap individu itu menginternalisasi nilai. Memang banyak yang memakai istilah aku. Misalnya Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Itu artinya ingin setiap pribadi Indonesia itu menginternalisasikan nilai dari Garuda Pancasila. Dan dirinya dijadikan personalisasi dari nilai itu. Itu biasa. Apalagi tanah airku tidak kulupakan gitu kan. Itu kan artinya ingin menginternalisasikan nilai-nilai publik itu sebagai karakter setiap individu gitu. Jadi begitu ada istilah saya Indonesia, saya Pancasila, ya artinya saya orang Indonesia dan saya mendukung Pancasila. Ya, itu maksud tadi. Itu biasa. Cuma memang itu harus memang itu harus tergantung konteks gitu. Jadi mungkin kalau cuma slogan gitu aja mungkin orang kesannya. Gak ada masalah ya sebenarnya. Ya sebenarnya kalau itu dalam satu the whole package kayak Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, itu kan keseluruhan lagu itu ingin setiap pribadi Indonesia menjiwai nilai-nilai Pancasila itu, pendukung Pancasila gitu. Jadi appeal ke tiap pribadi manusia gitu. Nah, tapi kalau kita melihatnya secara harfiah, apalagi dalam momen di mana terjadi polarisasi di ruang publik, seolah-olah jadi klaim gitu. Jadi ini lebih kepada konteks sosial, pada konteks zaman di mana Pancasila dan non Pancasila sedang dikontestasikan di ruang publik gitu. Itu yang membuat kita jadi ada sensitivitas itu gitu. Padahal seharusnya sih nggak perlu diperdebatkan ya Pak ya. Nggak perlu ada polarisasi dalam hal inilah. Iya gitu sebenarnya. Tergantung konteksnya lah. Ini tadi Pak Yudi udah beberapa kali mengeluarkan lagu-lagu yang dinyanyikan tadi. Saya kalau gitu mau ngetes Bapak. Bukan mau ngetes sih sebenarnya, mau ngajak bermain Pak Yudi. Saya mau coba bacakan atau sebutkan sebuah lirik nih ya Sobat Damai. Coba kira-kira Pak Yudi tahu nggak dari lagu apa lagu ini diambil, apa judulnya dan bagaimana lagunya?
Oke. Liriknya kurang lebih gini, Pak. Semoga aman. Ya makanya harus aja saya yakin dibayar dia aman. Iya. Untuk semua puji namanya, untuk semua cinta sesama, untuk semua warna menyatu. Apa judulnya, Pak? Siapa yang nyanyiin dan bagaimana lagunya? Nah, kalau ini insya Allah gak meleset nih, karena ini saya punya kenangan khusus nih lagu ini. Oh gitu, coba. Iya. Ini lagu Pancasila Rumah Kita, karya Frankie Sahilatua. Gitu. Oke, lagunya gimana, Pak? Iya. Masih ingat? Bener kan? Betul. Karena waktu itu saya sempat istilahnya ngamen bareng-bareng dengan Frankie. Oh gitu? Iya. Gimana ceritanya? Iya. Gimana, Pak? Ya waktu itu karena kita sama-sama di jalanan, sama-sama berinteraksi. Dalam beberapa kesempatan juga ikut bareng-bareng demo, ikut-ikut. Beliau juga kan bagian dari orang yang dalam jaring-jaring. Wow. Jaring-jaring komunitas yang menyebarluaskan nilai-nilai kebangsaan lewat lagu. Nah, gitu. itu dia, menyebarluaskan nilai-nilai kebangsaan lewat lagu. Dalam lagu Pancasila Rumah Kita ini kan interpretasi orang masing-masing bisa beda-beda, Pak. Kalau menurut Bapak sendiri maknanya sebenarnya apa dari lagu ini? Ya artinya kan gini, rumah di sini bukan hanya rumah fisik ya, tapi itu rumah ingatan, rumah nostalgia, home. Nah, home ini kan bukannya soal rumah fisik, tapi bagaimana yang kita rasakan. Tempat di mana kita nyaman, kita merasa bahagia dan merasa ingin kembali. That's home. Itu rumah. Itu home gitu. Betul. Bahasa Indonesia itu pesanggerahan gitu. Bukan rumah fisik. Pancasila ini bukan rumah fisik. Kalau rumah fisik lain lagi ini. Jalan, jembatan gitu. Tapi rumah dalam arti home, tempat di mana kita merasa nyaman untuk hidup, mengembangkan imajinasi bersama. Tempat di mana segala keragaman menjadi mozaik pelangi yang indah. Itu namanya rumah. Semua orang kan pasti ingin, Pak, punya rumah, punya home yang bisa memberikan kenyamanan. Dan bagaimana menjadikan atau membumikan Pancasila dan mengimplementasikannya supaya menjadi rumah kita dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang harus menjadi catatan buat kita semua? Ya, terkait dengan kondisi dan tantangan saat ini, Pak. Nah, ini juga menarik mungkin ya sebagai satu istilah tadi ya, rumah. Jadi waktu para pendiri bangsa bertemu di BPUPK, PKI yang nanti merumuskan Pancasila, konstitusi, mereka tuh saling bertanya, kita membentuk negara Indonesia ini maunya apa? Banyak tentu saja. Namanya mimpi kan nggak bertepi. Apa yang ingin damai, ingin sejahtera, ingin bersatu. Tapi dari seluruh mimpi-mimpi itu, Bung Hatta mengatakan begini, aku ingin membentuk negara di mana semua orang merasa bahagia di dalamnya. Indonesia harus menjadi rumah bahagia bagi seluruh keragaman bangsa ini. Gitu. Jadi itu betul-betul sesuatu yang sangat dalam ya, bahwa orang Papua, orang Aceh, orang Islam, orang Kristen, orang apapun itu sama-sama mimpi. Kita berbeda agama, kita berbeda etnis, berbeda warna kulit, tapi dipersatukan oleh mimpi yang sama. Bagaimana kita hidup bahagia di negeri ini gitu. Nah, supaya kita ingin bisa hidup bahagia bersama, bagaimana caranya? Jadi pertama kan kita itu bangsa yang sangat majemuk gitu. Banyak yang plural dan memang setiap individu itu meskipun sebagai legal subject di depan hukum setara, tapi tidak ada seorang pun individu yang bisa tercerabut dari akar identitasnya. Manusia yang tidak punya identitas itu non-eksis. Setiap orang itu perlu identitas. Dan dalam konteks pembentukan identitas ini ya ada ahli antropologi namanya Christopher Boom. Atau misalnya Gregory Bateson, dia bilang gini, orang itu cenderung mendefinisikan dirinya itu dengan melihat bedanya dengan yang lain gitu. Jadi dia bilang masyarakat manusia itu sebenarnya lebih banyak kesamaannya karena saling meminjam elemen-elemen budaya gitu. Jadi misalnya gini deh, gak usah jauh-jauh. Orang Maluku, orang Papua itu bahan makanannya kan awalnya sagu. Sagu betul. Kita pikir itu khas gitu. Tapi kalau orang Jawa juga nyebut nasi itu apa? Sego. Sego, betul. Orang Sunda nyebut nasi itu apa? Sangu. Jadi sebenarnya kita ini ada banyak kesamaan di antara kita itu. Jadi sagu, sego, sangu itu makanan pokok gitu ya. Tapi kita cenderung mendefinisikan diri kita dengan yang itu atas dasar
bedanya. Jadi misalnya apa itu identitas nasional Inggris? Identitas nasional Inggris tercipta karena sebisa mungkin harus beda dengan Prancis gitu. Apa identitas Prancis? Karena Prancis bisa mungkin harus beda dengan Jerman gitu. Kalau sebut Cina, apa itu Cina? Cina dengan kita itu kan banyak kesamaan karena. Tapi Cina itu pakai chopstick gitu, yang khas. Artinya apa? Artinya Indonesia yang majemuk itu sebenarnya wajar sampai kapanpun. Meskipun kita sudah bersatu di dalam satu bangsa yang sama, tapi keragaman persepsi perbedaan tuh akan terjadi gitu. Akan terjadi. Jadi jangan punya mimpi bahwa Indonesia itu seragam gitu. Itu menyalahi kodrat gitu. Enggak seperti itu. Enggak kan gitu. Nah, masalahnya kan gimana ketika kita menyadari ya ada perbedaan. Tapi kita ingin bentuk rumah bahagia bagi semua orang. Betul. Semua orang tuh pengen dengan segala ingin bahagia. Betul. Nah, itu oleh karena itu kan kita harus punya titik temu, common ground, titik temu. Dan common ground itu namanya Pancasila gitu. Berarti bisa dibilang common ground ini atau Pancasila ini sebenarnya kalau masuk ke dalam tahap implementasi, ini yang bisa mencegah radikalisme, terorisme. Betul. Radikalisme keagamaan, radikalisme globalisme, radikalisme etnosentrisme, radikalisme kepartean, radikalisme atas dasar ekonomi, itu titik keseimbangannya, titik temunya ada di Pancasila gitu. Wah. Makanya saya nyebut Pancasila itu titik temu, titik tumpu, dan titik tuju dari suatu masyarakat yang majemuk. Pak, untuk mensosialisasikan ide ini, pemikiran ini kepada masyarakat luas yang begitu majemuk di Indonesia, udah cukup nggak sih pendekatan-pendekatan yang kita lakukan saat ini, Pak? Ya, jadi memang, nah ini menarik tadi kita kembali ke kesaktian Pancasila ya. Kalau Pancasila itu ingin benar-benar sakti, artinya tidak berhenti hanya diperingati sebagai hari kesaktian Pancasila, tapi misalnya dalam kehidupan sehari-harinya kok mana saktinya gitu Pancasila itu. Cerminannya. Katanya Pancasila ingin keadilan sosial. Tapi kok keadilan tidak sesuatu yang sakti, tidak menjadi nilai yang sakti dalam kehidupan. Karena yang terjadi kesenjangan sosial. Katanya Pancasila ingin menekankan musyawarah. Ya, tapi kok nilai-nilai musyawarah itu tidak sakti dalam kenyataan politik. Karena pengambilan keputusan kita, demokrasi kita lebih menekankan logistik, suara mayoritas. Jadi kan banyak yang nggak saktinya nih oleh Pancasila itu. Nah, kalau benar-benar Pancasila itu sakti, maka kita harus mengembangkan namanya tata nilai budayanya harus dikembangkan dengan memperkuat karakter Pancasila di jantung pendidikan. Tata kelola politiknya, cara kita nyusun konstitusi, nyusun pemilu, nyusun lembaga perwakilan, nyusun otonomi, itu harus dengan nilai-nilai sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Begitupun cara kita mengembangkan ekonomi, itu juga harus dasar nilai Pancasila gitu. Jadi singkat kata sebenarnya kalau Pancasila itu ingin betul-betul sakti, Pancasila itu harus dibudayakan di tiga ranah peradaban. Apa aja itu, Pak? Jadi jatuh bangunnya suatu negara atau jatuh bangunnya bangsa itu ditentukan oleh 3 hal. Pertama tadi tergantung kepada budaya kewargaannya, dia harus inklusif. Jadi tadi itu bagaimana kita beragam tapi kita masih bisa berkolaborasi, tidak eksklusif. Orang dari kelompok apapun boleh ikut bekerja, ikut masuk pendidikan, akses terhadap kesehatan, itu namanya inklusif. Kita membiasakan berinteraksi di dalam perbedaan, itu mengembangkan namanya budaya inklusif. Nah, kedua, tata kelola politik kita, jatuh bangunnya satu negara. Tidak ada negara bangkrut kurang adidaya atau kurang sumber daya. Negara yang bangkrut itu salah urus. Ya, misalnya lihat Sri Lanka itu bangkrut, salah urus. Banyak negara-negara bangkrut itu karena salah urus. Salah kelola ya. Nah, yang ketiga, jatuh bangunnya suatu bangsa itu tergantung pada kemampuannya untuk mengembangkan kesejahteraan umum. Bukan hanya kesejahteraan orang per orang, golongan tertentu, wilayah tertentu gitu. Tapi harus kesejahteraan umum, baik ada keadilan antar orang, antar golongan, antar wilayah. Indonesia kan
antar orangnya juga terjadi kesenjangan, antar golongannya kesenjangan, antar wilayah juga kan terjadi kesenjangan antara barat, timur dan lain-lain itu. Sebenarnya bisa dijadikan momentum setiap tahun ya Pak ya. Kesaktian Pancasila ini benar-benar kita implementasikan kesaktiannya untuk kehidupan bernegara. Dengan tolok ukurnya itu. Lihat tolok ukur nilainya, budayanya misalnya. Budaya inklusivitasnya. Gak usah jauh-jauh misalnya sekolah publik ya, sekolah-sekolah negeri. Karena kan sekolah negeri itu sekolah negara. Jadi kalau sekolah negeri itu mestinya kan harus pertama-tama itu harus mengajarkan kecerdasan kewargaan kan. Bagaimana menjadi warga negara yang baik gitu. Betul. Faktanya sekarang justru banyak sekolah-sekolah negeri tidak mengajarkan namanya itu civic kompeten, bagaimana menjadi budaya kewargaan yang baik, tapi malah mengembangkan garis-garis demarkasi, garis-garis radikalisme. Itu berarti kan tolok ukur kita dalam tata budaya itu tidak inklusif. Nah, itu. Tata kelola ya cek aja misalnya kan menurut semacam slogannya setiap warga negara berhak dipilih dan memilih. Tapi kalau untuk bisa dipilih menjadi anggota DPR atau menjadi bupati memerlukan ongkos yang begitu mahal. Betul. Secara formal setara tapi inaktual dalam aktualitas tidak semua orang bisa mencalonkan jadi DPR. Wow. Karena biayanya terlalu tinggi. Jadi mestinya ke depan kita mengembangkan satu cara pemilu yang jauh lebih murah supaya lebih realistis, lebih inklusif. Tadi politiknya juga harus inklusif. Gitu. Nah, ekonomi juga harus lebih inklusif. Jadi singkat kata 3 kunci: budaya inklusif, politik inklusif, dan ekonomi yang inklusif. Nah, itu dia. Mudah-mudahan 3 hal tadi bisa kita raih dan jadi menjadikan kesaktian Pancasila ini sebagai momentum untuk mengejar ke konsep ideal dari 3 hal tadi sehingga kita bisa benar-benar menjadi bangsa yang maju, yang bermartabat sesuai dengan visi misi para pendiri bangsa begitu ya Pak? Iya betul. Baik, Hari Kesaktian Pancasila merupakan salah satu peringatan untuk mengobarkan kembali semangat Pancasila dalam diri setiap warga negara. Bukan hanya sekedar pelaksanaan upacara saja, namun Hari Kesaktian Pancasila memiliki makna luhur untuk membangun jati diri bangsa dan menjaga kedudukan serta marwah Pancasila sebagai dasar dan ideologi bangsa Indonesia. Akhir kata kami pamit, saya Bayu Oktara bersama dengan Yudi Latif. Kami ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Salam damai dan salam Indonesia Satria.